Indonesia mengalami kekosongan diwakili oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasar Perjanjian Wina 1942, sekutu terutama Belanda menganggap Indonesia adalah hak atas kemenangan perang sebagai bagian dari Hindia Belanda. Belanda ingin menguasai Indonesia kembali, namun Indonesia telah berubah bekas pelatihan Eiho dan tentara peta pada masa penjajahan Jepang, mengubah pola kebangsaan dan patriotisme. Indonesia memilih melawan dan mempertahankan kemerdekaannya orang pribumi bekas anggota militer pembentukan Jepang dari organisasi kipas hitam yang menyimpang juga menjadi ancaman bagi perjuangan bangsa. Pasukan Belanda dalam Afne dan Mika mendarat di Surabaya, merupakan titik awal konflik perdamaian puluhan ribu milisi dan tentara Republik melawan pasukan sekutu yang bersenjata lengkap. Peristiwa ini dikenal sebagai Pertempuran 10 November atau Pertempuran Surabaya. Jamu, ayo ditunggu jamune. Mbak, enggak, Mbak. Aku ke atas dulu ya. Ya udah. Dari mana aja, Mbak? Aku dari desa sebelah. Oh, alhamdulillah. Saya tak taruh dulu ya. Aku pengen jamunya tinggi ya, Mbak. Iya, Mbak. Mas, ono apa iki kok kayak rame banget? Iki lombo ini sekelompok Belanda ini mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Saiki masyarakat bergegas menuju hotel tersebut. Walah, ora iso dijarne iku, Mat. Kejudeng dibrontak kan musik Belanda kuwi. Yo Mbok, saya pamit duluan yo. Nggih, Mas. Iki uangnya, Mbak. Matur suwun. Ayo kita pergi dari sini, kita ikut mereka ke Hotel Yamato. Yo wis, ayo. Tenang saudara-saudara, kita harus bisa menahan amarah kita. Kita di sini harus berpikir bersih dan jernih. Tidak usah khawatir saudara-saudara, kita pasti bisa menurunkan bendera itu. Dan sekarang kami akan menemui pihak Belanda. Saya harap saudara semuanya dapat tenang. Sidik, temani dan kawal diriku. Ayo semua, kita robek benderanya.
Silakan duduk. Mau apa ini dalam ini? Kami minta agar kalian menurunkan bendera kalian sekarang juga. Atas dasar apa you berani memerintah I? Presiden Soekarno telah memerintahkan bendera Indonesia untuk dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak minta. You harus tahu bahwa kami tidak mengakui you punya negara. Dasar bedo! Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara pihak sekutu mulai datang ke kota Surabaya dan menguasai sebagian kota Surabaya. Masyarakat Surabaya tidak tinggal diam, mereka dengan senjata yang didapatkan dari peperangan dengan Jepang melawan pihak sekutu untuk dapat merebut kembali wilayah mereka. Hal tersebut terjadinya peperangan perebutan wilayah antara masyarakat Surabaya dan pihak sekutu. Menyadari mendapat tekanan dari arek-arek Surabaya, Jenderal AWS Malabi menghubungi Presiden Soekarno guna meredakan situasi. 30 Oktober pukul 11.30, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris. Gordon Smith. Siap, Jenderal. Antarkan ini kepada Presiden Soekarno. Baik, Jenderal. Selamat malam, Presiden Soekarno. Selamat malam. Silakan duduk. Ada masalah apa yang Bapak datang kemari? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda, Presiden Soekarno. Hal apa itu Jenderal Malabi sampai membawa Jenderal Inggris datang kemari? Saya ingin pasukan Surabaya melakukan gencatan senjata hari ini. Karno, Kami tidak mungkin melakukan hal itu. mengapa tidak, wahai Wakil Presiden? Semua terasa mudah jika Anda yang berbicara. Perang telah meletus. Jadi, gencatan senjata pun akan sulit untuk dilakukan. Kalau begitu, mari kita membuat perundingan saja. Presiden Soekarno. Baik, kalau begitu, mari kita melakukan perundingan. Kami sangat berharap agar Anda tidak melanggar perjanjian. Kami sangat menghargai itu, Tuan dan Tuan. Kami tidak akan melanggar perjanjian itu. Namun, tidak sesuai dengan ucapannya Jenderal AWS Malabi, mengingkarkan janjinya sehingga terjadi perperangan. Jenderal Malabi sudah berjanji kita. Kalau kita tembak hingga tewas. Lapor Tuan, Jenderal Malabi telah mati di tangan rakyat Surabaya. Apa? Bagaimana mungkin Jenderal Malabi tewas? Jenderal tertembak dan tewas saat melakukan konvoi gencatan senjata. Lalu, bagaimana keadaan jasad Jenderal Malabi? Jasad Jenderal habis terbakar akibat ledakan yang terjadi. Maaf Tuan, tapi sepertinya Surabaya bukanlah hal yang mudah untuk kita. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Bukan kita yang harus berhati-hati, tetapi mereka.
Segera siapkan pasukan lainnya, kita harus membalas dendam atas kematian Jenderal Malabi. Siap, laksanakan Tuan. Rakyat Surabaya, dengarlah. Semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah pukul 6 pagi, tanggal 10 November 1945. Sementara itu, di dalam gedung gubernur, sang gubernur sedang sibuk memikirkan serangan agresi sekutu. Namun, tidak lama datanglah utusan dari sekutu yang ingin menawarkan kesepakatan damai. Nuwun sewu, Gubernur. Kenapa? Ono tamu yang ingin bertemu Gubernur. Siapa tamunya? Company, Gubernur. Ada maksud apa mereka bertemu sini? Mobil kamu itu. Gubernur. Good morning, Gubernur. Morning, Kapten. Ada apa yang membuat mereka ke sini? Sebelumnya, mohon maaf, Gubernur. Tujuan kami ke sini ingin memberikan surat dari Brigjen Malabi. Silakan dibaca. Apa? Bagaimana, Tuan Gubernur? Apakah Tuan ingin bergabung dengan company? Tidak. Apa ini? Baiklah, nanti Gubernur akan tahu akibatnya. Terima. Nun, Gubernur. Kamu sebarkan kepada seluruh area-area Surabaya untuk melawan semua penjajah yang ingin menguasai bumi pertiwi kita. Bung Tomo yang mengetahui bahwa Inggris telah mengeluarkan ultimatum, namun masih terlihat bimbang tentang keputusan apa yang harus ia ambil. Apa yang kamu lakukan di sini, Bung Tomo? Saya bingung, Kiai. Apa yang harus kita lakukan? Kamu berperan saja. Pasti ulama dan satu pun akan ikut membantu. Tapi Kiai, janganlah engkau menyimpan simpang keraguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu kita. Cepatlah begitu. Rakyat sudah menunggu. Baiklah, Kiai. Jamu. Enggak, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara, rakyat jelata, penduduk kota Surabaya. Kita semua telah mengetahui bahwa tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita. Kita diwajibkan dalam kurun waktu yang mereka tentukan untuk menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tentara Jepang. Kita diminta untuk datang kepada mereka dengan mengangkat tangan. Kita diminta datang kepada mereka dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, kita berperang di masa lampau telah menunjukkan satu bukti bahwa kita rakyat Surabaya, kita bisa. Kita dengan satu pertahanan yang tidak dapat dijebol, dengan satu kekuatan yang dapat membuat mereka terjepit di mana-mana. Tetapi dengan taktik licik mereka, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin yang ada datang ke Surabaya. Oleh karena itu kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran tersebut. Tetapi pada masa itu mereka telah membangun kekuatan. Setelah kuat, inilah keadaannya, inilah situasinya. Tetapi penduduk kota Surabaya, kita semua akan melawan tentara Inggris tersebut. Kita akan membalas semua perbuatannya. Inilah jawaban kita. Inilah jawaban rakyat Surabaya. Inilah jawaban pemuda-pemuda yang ada di Surabaya kepada engkau sekalian. Hei tentara Inggris,
Kau meminta kami agar kami menyerahkan senjata yang kami rebut dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada kau. Kau meminta kami agar kami mengangkat tangan dan pasrah kepada kau. Kau meminta kami membawa benda putih tanda bahwa kami takluk kepada kau. Tapi inilah jawaban kami. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan masih membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kami tidak akan menyerah kepada kau. Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, bersiaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan, jangan menembak baru kalau kita ditembak. Mari kita ganti dengan menyerang mereka itu. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Saya yakin saudara-saudara bahwa pada akhirnya kemenangan akan ada di tangan kita. Sebab Allah akan berada di jalan yang benar. Dan saya yakin bahwa Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Dengar semuanya, kita telah mendengar pidato dari Bung Tomo. Kita harus bersatu melawan sekutu yang telah merebut wilayah kita. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Pada akhirnya pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Suara dentuman peluru-peluru dan bom sekutu menghiasi kota Surabaya. Asap bom menyebar kemana-mana. Pejuang Surabaya maju tak gentar dengan para penjajah. Di mana senjata mereka? Di mana? Bangkai dulu darah berapi-api ini. Kami tidak akan menyerahkan Surabaya kepada kalian. Kurang ajar. Kalian akan takluk dalam 3 hari di tanganku. 3 hari. Kalian akan binasa hari ini juga. Serang! Serang! Awas ada bom! Pada mulanya rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun, karena menghadapi senjata canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Dan akhirnya Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang bergelimpangan mayat dari ribuan orang terbujur kaku. Dan dalam penaklukan Surabaya ini, ratusan ribu orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya.